Tidak hanya Hollywood saja yang memiliki film-film superhero, namun faktanya Indonesia juga punya beberapa film superhero lokal seperti Gundala, Sri Asih, dan Virgo yang berasal dari jagat sinema bumi langit. Kita tahu bahwa semakin ke depan film-film bertemakan superhero bukan saja hanya menampilkan kekuatan super dari tokoh utamanya, melainkan juga menampilkan sisi akurat dari bidang sains, sehingga film-film tersebut terhindar dari paradoks dan terlihat lebih masuk akal. Dan kali ini kita akan mencoba membahas sisi sains dari film Gundala. Namun sebelum ke pembahasannya, kamu perlu tahu bahwa film Gundala ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Sanjaka yang memiliki kekuatan setelah dirinya tersambar petir. Nah, ada adegan yang cukup menarik dalam film Gundala, yaitu ketika Sanjaka kecil tersambar petir dan berhasil menghancurkan beberapa pelindung petugas keamanan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Fenomena ini kemudian dijelaskan oleh Sanjaka ketika berada di pabrik koran tempat dia bekerja. Disambar petir sakit sekali. Gurunya bisa memecahkan kaca dan barang-barang lain yang beresonansi dengan frekuensi suaranya. Resonansi sendiri merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Okay, now what I'm going to do is bring in a second tuning fork which is identical to the first one. So I have two tuning forks that are both tuned to 440 Hertz. And what I'm going to do is strike the first one and then dampen it. And as I dampen it, you'll notice that the second one is also vibrating at the same frequency as the first one because they both have the same resonant frequency. Petir menghasilkan gelombang kejut. Setiap benda yang terkena sambaran petir akan mengalami getaran, dan benda-benda yang memiliki bentuk serupa dengan benda yang disambar petir tersebut akan ikut mengalami getaran meskipun tidak terkena sambaran. Sehingga pada adegan ini masuk akal jika Sanjaka mampu meretakkan semua pelindung petugas keamanan hanya dengan menghancurkan satu pelindung saja. Selain itu, untuk memecahkan sebuah kaca perlu suara setidaknya berintensitas 105 desibel. Sementara petir menghasilkan kekuatan suara hingga 120 desibel. Itu sebabnya kita perlu menghindari jendela atau barang-barang berbahan kaca ketika terjadi sambaran petir. Dan faktanya, suara manusia juga dapat memecahkan kaca, sehingga kalau kamu pernah melihat adegan semacam ini, itu memang benar. Setiap objek memiliki frekuensi resonansi, yaitu frekuensi alami di mana suatu objek akan bergetar jika terbentuk atau terganggu oleh beberapa stimulus termasuk gelombang suara. Untuk memecahkan kaca, suara seseorang harus cocok dengan frekuensi resonansi kaca, sehingga gelombang suara yang tak terlihat dapat menabrak kaca. Semakin kuat suara seseorang, maka gelombang merambat lebih kuat dan menggetarkan kaca hingga akhirnya pecah. Namun, perlu diingat bahwa suara tersebut harus berada pada frekuensi resonansi yang tepat.